Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi Indonesia. Yang terlebih dahulu kita sudah membahas dua sistem ekonomi sebelumnya. Siapa di antara kalian yang masih ingat? Ayo Miftah. Pak, Bu. Kemudian Rahma. Ada yang masih ingat mengenai dua sistem perekonomian sebelumnya? Ada yang ingat? Rekan guru memberikan pemahaman tentang sesuatu terhadap siswa hanya dengan ucapan ternyata tidak selamanya dapat dipahami. Salah satu cara untuk mengatasi kesulitan ini adalah dengan model pembelajaran mind mapping. Sekarang kita lihat bagaimana metode pembelajaran ini dilaksanakan oleh guru. Anak-anak, baiklah. Coba sekarang lihat ke papan tulis. Ibu akan membuat konsepnya mengenai sistem perekonomian di Indonesia. Anak-anak semuanya, itu konsep yang Ibu bikin di papan tulis. Yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu kan ada dua sistem perekonomian Indonesia. Di antaranya sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal. Nah, ternyata dari dua sistem ekonomi yang sudah kita bahas di pertemuan lalu, yaitu sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal, itu saling bertolak belakang. Kenapa saling bertolak belakang? Karena setiap manusia tentunya tidak mau dirugikan. Dan kenapa tidak mau dirugikan? Karena dari kedua sistem ekonomi tersebut itu banyak sekali kelemahan dan kekurangannya. Maka muncullah sistem ekonomi yang ketiga yang merupakan perpaduan dari dua sistem ekonomi sebelumnya. Apa namanya, Bu? Dan mengapa muncul sistem tersebut? Oh, pertanyaannya bagus. Dari siapa? Leo. Jadi sistem ekonomi campuran ini untuk menghindari kekurangan-kekurangan dari dua sistem ekonomi sebelumnya. Karena Indonesia ini berlandaskan Pancasila, yang manut sistem demokrasi, sehingga di Indonesia manut sistem ekonomi yang keempatnya, yaitu sistem ekonomi demokrasi atau demokrasi ekonomi, atau disebut juga dengan ekonomi Pancasila. Dengan alasan karena landasan negara kita adalah Pancasila, ideologi negara kita adalah negara Pancasila. Kemudian sistem ekonomi campuran ini banyak dipakai di negara-negara yang sedang berkembang. Nah, untuk kesempatan sekarang Ibu akan menggunakan metode mind mapping. Ada yang tahu mind mapping anak-anak semuanya? Hanya dalam hal ini akan Ibu modifikasi dengan kartu. Nanti dalam kartu tersebut itu terdapat ciri-ciri dari beberapa sistem ekonomi ini, dan terdapat contoh-contohnya, dan ada beberapa hal yang harus dihindari. Nah, coba kalian sebelum Ibu bagikan kartu, buka dulu buku paketnya. Ibu beri waktu 3 menit untuk membahas pelajaran yang lalu. Sebelum Ibu membagikan kartu, akan Ibu bagi kelompok terlebih dahulu. Ini adalah sebelah sini posisinya untuk kelompok yang kaitan dengan ciri-ciri. Yang sebelah sini adalah kelompok yang berkaitan dengan contoh. Yang sebelah sana yang di ujung adalah berkaitan dengan hal-hal yang harus dihindari. Nantinya kalian mencari kelompoknya yang sesuai dengan kebutuhan apa yang tertera di papan tulis. Kira-kira bisa dipahami nggak, Nak? Jadi nanti di dalam kartu tersebut Ibu dalam kartu tersebut itu ada ciri-ciri, ada contoh, ada hal yang harus dihindari. Nah, nanti kalau misalkan di antara kalian memegang kartu yang masuk ke dalam ciri-ciri, berarti gabung di sini.
Kemudian yang termasuk ke dalam contohnya bergabung di satu baris ini, dan untuk hal yang harus dihindari bergabung di kelompok yang sebelah kiri ibu. Baiklah anak-anak, kartu ini akan ibu bagikan satu persatu, tapi terlebih dahulu jangan dibuka ya, atau jangan dibuka terlebih dahulu. Silakan dibuka kartunya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing dari ciri-cirinya, contohnya, dan dari hal-hal yang harus dihindari. Silakan nak, silakan. Berikan ke ketua kelompoknya. Anak-anak, sekarang ibu tugaskan masing-masing ketua kelompoknya untuk menempel di papan tulis. Nana dari masing-masing kelompok sudah menempelkan di papan tulis. Pertama ciri-cirinya di sini sudah. Kemudian dari ciri-ciri tersebut di sini ada sistem ekonomi komando, di mana pemusatan kekuasaan ekonomi. Kemudian untuk sistem ekonomi liberal, hak milik perorangan diakui. Untuk sistem ekonomi campuran, sekarang lebih sering dipergunakan di negara yang sedang berkembang. Untuk demokrasi ekonomi diantaranya adalah bebas memilih pekerjaan sesuai dengan ideologi bangsa. Kemudian demokrasi ekonomi mempunyai asas kekeluargaan gotong royong sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Kemudian potensi inisiatif daya kreasi berkembang dan ekonomi Pancasila. Ini sudah benar. Kemudian untuk contoh, ada koperasi simpan pinjam, ada BUUD, kemudian ada koperasi asuransi Indonesia, dan ada koperasi unit desa. Ini sudah benar. Untuk beberapa hal yang harus dihindari, di antaranya ada privatibelaris, kemudian eksploitasi terhadap manusia, mematikan potensi dan daya kreasi, dan yang terakhir etatisme. Ini apa yang kalian tempel sudah benar semuanya. Berarti kalian sudah mengerti apa yang kita bahas pada kesempatan sekarang ini. Sudah mengerti semuanya anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah mengerti, baiklah akan ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.